Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami telah sampai di Masjid Darussalam Kebumen, merupakan salah satu masjid situs kebudayaan, ya. Ini masjidnya sudah ada pengembangan, ya. Sudah ada beberapa pengembangan. Tapi total masjidnya seperti ini bentuknya, ya. Ini merupakan salah satu masjid cagar budaya, Masjid Darussalam Kelurahan Kebumen, ya. Ini pernyataan yang bahwa merupakan Masjid Darussalam ini adalah salah satu masjid cagar budaya. Oke, kita akan coba lihat dari bangunannya. Sepertinya sudah ada beberapa perubahan karena sudah tidak banyak bangunan-bangunannya sudah bernuansa saat ini. Hanya kubahnya mungkin masih dipertahankan mungkin, ya, walau alam shawab. Kemudian menaranya terlihat sangat tinggi itu. Oke, kita coba eksplor ke dalam. Untuk sekedar singkat, sejarah daripada masjid ini adalah ini masih ada bedok kecil. Jadi keterangan dari yang kami himpun, masjid ini berdiri sejak masa Kesingapatra. Tokoh Singapatra ini dikenal sebagai penguasa Panjer yang diperkirakan itu dia hidup di sekitar 1570 sampai 1650 Masehi, ya. Dan kemudian Ki Singapatra dikenal sebagai mertua dari Ki Badranala. Oke, kita telusuri dulu satu persatu. Ruangan-ruangannya sepertinya sudah banyak renovasi, ya. Sudah terlalu banyak renovasi. Dari sini yang tubuh utamanya sepertinya ada soko guru terpasang 4. Ini hanya bagian luar. Ini hanya bagian luarnya saja. Pintu masuk kita akan menemukan tiang seperti ini. Nah, ini adalah luas bagian luar. Ini luas bagian luar mungkin tambahan daripada atau renovasi tambahan yang dilakukan oleh pengurus masjid di sini. Ki Badanajar atau Gede Panjer I itu tahun 1606 sampai 1657. Ki Badranala sendiri merupakan anak dari Ki Madusena bin Ki Ageng Manggir Wanabaya. Menurut sebuah keterangan, masjid ini dikembangkan awal pada masa pasca perang Dipanagara tahun 1841. Masjid mengalami pengembangan kembali di era Glondong Cokro Miharjo dengan imam masjid bernama Kiai Haji Nawawi. Itu kurang lebih pada 1862 sampai 1961. Kemudian ini kita kembali lagi, kita lihat ada beberapa tim kita sedang melakukan surat tahiyatul masjid, kemudian langsung dengan salat duha. Kemudian di sisi sebelah kanan ini ada perubahan ruangan yang dikembangkan oleh masjid. Di antaranya adalah sepertinya ada sekolah TK Islam sepertinya. Kelihatan sedang ada beberapa pengajar dan murid sedang melakukan belajar mengajar. Oke, kita kembali ke sisi lain. Kemudian dibangun kembali pada tahun 1927 sampai 1931. Di komplek Masjid Darussalam ini masih terdapat sumur kuno dan bata merah. Nah, diameter sumur di sekitaran 2 meter terletak di sebelah selatan serambi masjid. Nah,
Nah, ini saya belum dapat nih di mana lokasinya. Kita mau lihat bagian dalam masjid. Sepertinya terkunci. Apakah saya bisa masuk? Ternyata tidak bisa masuk, dikunci ya. Harus menemui pengurus dalam hal ini. Mungkin kita akan coba menemukan. Sebelum kita mencari sumur yang dikatakan tadi, makam Glondong Cokroaminoto itu di belakang pengimaman masjid terdapat juga makam Glondong Cokro Miharjo dan Kiai Haji Nawawi dan istri. Ada juga bedug yang bertarik 1927. Pada awalnya Masjid Darussalam selain untuk pendidikan dan ilmu spiritual keagamaan, bangunan ini berfungsi juga sebagai ketika utusan dari Sultan Agung. Jadi seperti buat pendidikan, utusan dari Sultan Agung. Oke, assalamualaikum. Kita melanjutkan kembali mengenai sejarah Masjid Darussalam Kebumen. Saat ini yang diceritakan tadi sepertinya ada sumur kuno dari batu bata merah, diameter sumur sekitar 2 meter, terletak di sebelah selatan selami masjid. Oke, kita akan coba eksplor sebelah mana keberadaan sumur itu. Kemudian ada juga beberapa di belakang pengimaman masjid terdapat juga makam Glondong Cokroaminoto dan Kiai Haji Nawawi dan istri. Oke, kita coba eksplor daripada rumah yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi ya ahli kubur. Ini kita lihat ada beberapa makam yang terdapat di sekitaran Masjid Darussalam ini. Mungkin ini ada salah satu makam yang diceritakan tadi. Adalah kita coba eksplor satu persatu ruangan atau area tersebut. Di sini kita terlihat, ini dia yang diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ kita terlihat M. Cokro Miharjo, wafat 18/2/1953. Gimana nih maksudnya? Ini adalah salah satu makam yang mempunyai ruangan khusus tersendiri dengan makam-makam yang lain, dan sekelilingnya juga ada beberapa makam yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Hanya ini yang agak tersendiri. Ini juga ada beberapa makam. Nah, saya belum tahu ini lokasi masjidnya, sumur bata merah tadi. Ini adalah salah satu makam juga. Oke, untuk sementara saya belum bisa menemukan sumur yang dimaksud. Kita eksplor kembali ke tempat lain. Kita lanjutkan kembali eksplor mengenai Masjid Darussalam ini. Setelah kita bertemu dengan beberapa mukimin di sini, alhamdulillah kita dapat menemukan sumur yang dimaksud. Dan sejaknya berdiri sumur itu dibuat, menurut mereka ini tidak pernah mengalami kekeringan atau surut. Nah, kita akan coba lihat sumur tersebut. Nah, alhamdulillah inilah sumur yang diceritakan di dalam riwayat dari Masjid Darussalam Kebumen ini. Ini sumur yang sangat tua sekali, ya, sangat tua sekali sumur ini. Kemudian sampai saat ini masih dipakai untuk aktivitas kebutuhan masjid dan penduduk sekitar di sini. Alhamdulillah sampai saat ini masih berfungsi dan tidak pernah mengalami kemarau atau kering sumur tersebut. Itu keterangan dari penduduk yang ada di sini atau mungkin yang di sini dan pengurus takmir atau masjid yang di sini. Oke, kembali ke bangunan ini juga berfungsi untuk pendidikan oleh Kanuragan ketika utusan dari Sultan Agung. Hanya karena Kusuma yakin Ki Suwarno dan Ki Badranala datang ke Panjer dalam rangka mencari dan mengumpulkan logistik Mataram, tempat tersebut semakin ramai didatangi oleh para pemuda dari berbagai wilayah di Panjer.
sebagai isyarat menjadi prajurit Mataram Panjer yang siap diberangkatkan dalam misi penyerangan POC Batavia. Sekilas itu, kemudian kini menjadi Masjid Istiqlal Jakarta. Untuk sementara itu saja yang bisa kami sampaikan. Ini sangat panjang sekali kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.